Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat tahun baru untuk pemirsa Berita Nasional TV semuanya ya. Di tahun 2026 harus ada target-target yang dicapai di tahun ini. Meskipun di tahun 2025 ada banyak yang belum terrealisasi, semoga di 2026 ini menjadi terrealisasi ya. Meskipun 2025 juga ada beberapa kesalahan-kesalahan, ya sudah, maafkan, diampuni saja ya. Seperti halnya pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Prabowo Subianto di tahun 2025 ini sudah ada beberapa pengampunan-pengampunan bagi para politikus kita gitu ya. Kira-kira pengampunan apa saja di 2025 yang telah diampuni, begitupun diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto? Sudah ada Mas Haris. Apa kabar Mas Haris? Sama. Selamat tahun baru. Masih Kayaknya tahun 2026 jadi lemes gitu ya. Iya. Atau ada beberapa hal yang belum diampuni juga oleh Mas Haris gitu. Yang penting kita tahun sudah berganti, semoga lebih baik ke depannya Mas. Lebih baik ke depan begitu. By the way, kita ngomongin masalah pengampunan gitu ya. Dari 2025 dari hal pribadi udah banyak yang sudahlah diampuni saja gitu ya. Dari 2026 ini kita menjadi lebih baik gitu ya untuk pribadi kita sendiri. Tapi bagi pemerintahan ada beberapa juga nih pengampunan-pengampunan yang diberikan oleh beberapa politikus kita bilangnya begitu ya. Kita mau bahas nih dari 2025 sepanjang ini begitu Mas Haris. Ada siapa saja yang telah diberikan pengampunan gitu dari secara hukum gitu ya. Oke Mas Isak, sebelumnya ini tahun 2025 ini kita membuat kaleidoskop Mas Isak, Kaleidoskop, iya dong ya. Dan di mana kita mengambil salah satu temanya ini terkait beberapa tokoh politik hingga guru yang juga mendapatkan pengampunan hukum oleh Presiden Prabowo Mas Isak. Ya, seperti Mas Isak bilang tadi, ada beberapa tokoh politikus. Pertama itu ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dapat memberikan amnesti oleh Presiden Prabowo dalam kasus Harun Masiku, Mas Isak. Ya, ini kalau kita ingat ya, ini kita review ya. Kalau kasusnya Harun Masiku. Terus apa lagi? Dan yang dimana yang kedua itu juga ada Presiden Prabowo juga memberikan abolisi kepada Tom Lembo, Mas Isak. Kalau masih ingat kan Tom Lembo kan yang dulu waktu masih menjadi Menteri Perdagangan yang kan terkait gula kan. Terkait gula, oke. Nah, kemudian juga Presiden Prabowo juga memberikan rehabilitasi kepada mantan dirut ASDP yaitu Ira Puspadewi. Masih ingat nggak? Yang sempat beberapa nggak lama ya, Betul. beberapa waktu belakangan ini ya. Kita juga sempat bahas ke waktu itu yang terkait topiknya juga yang terakhir itu juga ada juga rehabilitasi terhadap dua guru di Lutara Mas Isak. Yang dimana mereka diduga pertamanya melakukan pungutan liar, kemudian padahal uang itu untuk diberikan kepada guru honorer lain yang belum mendapatkan gaji Mas Isak. Itu kurang lebihnya, kita spill dikit. Ya. Nah, kalau kita ngomongin masalah pengampunan gitu ya, ini kan merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo gitu di tahun 2025 ya. Meskipun banyak ada juga pro dan kontra, kemudian mengagetkan publik. Kok bisa nih Presiden Prabowo memberikan pengampunan begitu ya. Betul. Dari masalah hal yang menurut kita ini adalah kasus yang besar begitu ya, tapi akhirnya berikan pengampunan. Apa yang dilihat dari kaca dari beritanasional.com terkait dengan masalah hal ini? Oke Mas Isak, ini terkait pengampunan pertama ini ke beberapa tokoh ini ya Mas Isak ya. Presiden Prabowo sih selalu menekankan untuk kepentingan nasional Mas Isak. Yang dimana Presiden Prabowo pastinya sebelum melakukan keputusan ini yang dilakukan oleh Presiden, pasti Presiden memanggil pada bawahannya lah dan juga berkonsultasi dengan DPR terkait dengan apa kebijakan dia ini plus minus sama sisa. Walaupun banyak yang bilang pasti ada aja yang memberikan komentar seperti Mas Isak bilang tadi, negatif maupun positif. Tapi kita ketahui lah mungkin kalau untuk PDIP ini kan pertama untuk Hasto Kristianto Mas Isak ya. Emang Pak Hasto ini kan terseret dalam kasus Harun Masiku Mas Isak ya, yang dimana dibilang bernuansa politis ya. Mungkin balik lagi Presiden Prabowo ingin mengedepankan rekonsiliasi nasional Mas Isak, yang dimana untuk kebalik lagi kepentingan nasional bersama-sama, karena kan kita tahu lah setelah pas Hasto di penjara kan banyak tuh yang bilang ini tidak ada ini gitu. Ya. Presiden Prabowo memberikan sebuah keputusan yaitu amnesti untuk Hasto Kristianto gitu. Oke, nah kalau kita pengen tahu nih Mas Haris, sejauh mana gitu ya pengampunan tersebut ini bisa mencerminkan percepatan rekonsiliasi politik dan kemanusiaan gitu dibandingkan dari langkah hukum murni dalam sistem peradilan Indonesia. Oke, ini kalau untuk seperti yang Mas Isak bilang, ini kalau untuk politik pastinya mendamaikan situasi Mas Isak. Apakah memang ini gaya politik juga gitu? Mungkin komunikasi politik gitu ya. Bisa jadi karena kita ketahui Mas Isak ya, sebenarnya ini kan Gerindra dengan PDIP itu hubungannya sangat baik Mas Isak.
seperti kita ketahui lah, walaupun sudah Pilpres sudah berlalu dan kemarin walaupun Pilpres sudah berseberangan, kemudian setelah Pilpres buktinya Partai Gerindra beberapa politikusnya seperti Pak Dasko ya kan, yang beberapa lainnya juga menemui Ibu Megawati yang bahkan Prabowo juga sempat bertemu dengan Ibu Megawati kan, yang melakukan V-call itu kan, komunikasi dan Politik nasi goreng. Nah, itu politik nasi goreng ya kan, bertemu kan adem ayem. Pastinya ini kan membuat situasi nasional agar tidak bergejolak. Masih kita tahu lah, sekarang ini kan dunia pun ataupun Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya masih saya mungkin dengan menstabilkan kondisi politik di Indonesia, mungkin Presiden Prabowo melihat ya udah ini mengurangi satu PR dia, yaitu tidak ada gejolak-gejolak yang nantinya akan mempengaruhi situasi di Indonesia nantinya masih sah. Tapi kan selain itu juga ada tekanan publik dong. Betul. Di luar dari Hasto kan juga terkait masalah kasus Temlombong dan juga yang guru ini kan akibat tekanan dari publik yang merasa ramai di media sosial gitu kan, terkait dengan keadilan yang terkait dengan guru ini, akhirnya Prabowo turun tangan gitu. Benar. Kalau untuk yang Temlombong ini kan ramai sekali Mas Saka, karena banyak yang bilang bernuansa politis, meskipun akhirnya dipatahkan sendiri oleh dengan kebijakan dari Presiden Prabowo. Bahkan Mas Saka ini Kaya juga sudah memberikan sanksi kepada hakim yang memberikan hukuman kepada Temlombong ini, karena dibilang ya mungkin tidak tepat atau apa ya kan, itu Kaya yang sudah memberikan hukuman. Makanya dengan memberikan abolisi ya kalau untuk Temlombong ini, makanya Presiden Prabowo menilai ya ini orang yang mungkin tidak bersalah tapi disalah-salahkan. Makanya Pak Prabowo menjawab keraguan publik ya, yang apalagi di medsos kita tahu kan kemarin ramai banget terkait Temlombong, dan begitu juga terkait guru ya kan. Presiden Prabowo itu posisinya waktu itu kalau nggak salah habis dari luar negeri, dan kemudian akhirnya di situ ada Wakil Ketua DPR Sumi Dasko dan Prasetyo Hadi ya, di situ memberikan informasi bahwa Presiden Prabowo memberikan pengampunan kepada 2 guru tersebut, Mas. Kalau kita ngomongin masalah pengampunan, ini kan juga nggak jauh dari sebutan dari hak prerogatif presiden. Ini sudah beberapa kali hak prerogatif ini dipergunakan tahun 2025 gitu ya. Kalau kita ngomongin masalah hak prerogatif, apakah ini juga menjadi salah satu gaya Prabowo juga untuk membuat kepercayaan kepada publik? Kalau ya ini kita mendengarkan masyarakat nih apa yang dimau mereka, kita gunakan gitu. Mas, mungkin berdasarkan pengamatan kami juga ya, seperti saya sih sepertinya sepakat dengan Mas Isak ya. Tandanya ini hak prerogatif presiden melihat dan meresapi apa yang ada dibicarakan oleh publik, dan bahkan menjadi sebuah isu besar, Mas Isak ya. Kita tahu ya, dari media sosial kemudian naik menjadi isu nasional, itu kan sebuah hal yang pasti ramai dan diberitakan, apalagi pemberitaan oleh semua media, Mas Isak ya. Ini pastinya ini kan Presiden Prabowo tandanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat, Mas Isak, di mana ini mungkin ini orang tidak bersalah di sosmed, bahkan ada sampai gerakan-gerakan lainnya kan, akhirnya ya Presiden Prabowo mendengar dan memberikan keputusan hak prerogatif dia, Mas. Kita akan lihat ya apakah di tahun 2026 ini apakah ada hak prerogatif lagi yang akan digunakan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Masih kita terus pantau, dan yang pasti perkembangan mengenai apapun bisa langsung cek di kanal beritanasional.com ya. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Nah, pemirsa, di tahun 2025 ini di pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga terjadi salah satu yang menjadi pusat perhatian bagi kita semua ya, terkait dengan masa pelantikan kepala daerah serentak yang baru pertama kali sepanjang sejarahnya ini dilakukan di tahun 2025 ini. Kita mau tanya dengan Mas Haris ya. Mas Haris, ini kan pelantikan kepala daerah serentak ini biasanya dilakukan di masing-masing daerah begitu ya. Tapi di tahun 2025 ini dilakukan serentak di istana gitu. Ini kalau kita melihat ini, kita review gitu ya sepanjang kaleidoskop 2025 ini, apa yang dilihat dari pelantikan kepala daerah ini? Mas Isak, ini juga mungkin agak sedikit menambahkan, ini kan merupakan hasil pilkada serentak 2024 Mas Isak, yang dimana hasilnya dilantik bersama-sama di tahun 2025, dan dimana ini pertama kalinya dalam sejarah Pesta Demokrasi Indonesia yang pelantikan secara bersama-sama. Ya Mas Isak, ini untuk pelantikan serentak ini pastinya sangat menarik Mas Isak, dimana kepala daerah ini dikumpulkan bersama-sama di istana, dan
keluarganya pasti melihat dong dilantik oleh presiden ya kan? Langsung gitu kan. Suatu kebanggaan bagi keluarga ya. Benar, gitu ya. baik itu gubernur, bupati, dan lain-lainnya juga kepala daerah lainnya dilantik oleh presiden secara bersama-sama dan dalam waktu yang bersamaan. Itu masih sah. Gitu. Makanya ini menarik sekali kita angkat kaleidoskop di 2025 ini. Kemudian juga kalau kita lihat mungkin apa ngaruh nggak sih dari segi efisiensi anggaran gitu kan? Biasanya kan daerah-daerah lain juga melakukan pelantikan sendiri, sekarang dilakukan jadi satu gitu. Jadi ya sebenarnya tujuan utamanya kalau kami melihat masih kayak redaksi ini adanya pelantikan bersama ini menyelaraskan langkah pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Nah, itu juga salah satu yang utamanya tujuannya. Bahkan kan kita ingat juga kemarin setelah dilantik kepala daerah ini kan ada retreat. Nah, iya. itu kan menyelaraskan satu tujuan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kalau kepala daerah ini harus serentak. Benar. Satu komando. Benar, satu komando meskipun misalkan dan nanti pilkada lalu tidak diusung dengan partai yang sama-sama dalam koalisi ataupun lainnya. Tapi toh sekarang kita lihat aja dengan hasil retreat ini kayak Pemprov DKI Jakarta kita tahu kan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang notabene yang merupakan PDIP bisa selaras dengan Presiden Prabowo yang dulunya beda koalisi gitu kan masih. Iya. Tapi by the way, ini kan pasti ada tantangan-tantangan tersendiri ya kalau terkait masa pelantikan ini. Mungkin kalau kita ngelihatnya pelantikan tahun ini itu serentak kemudian berjalan dengan lancar gitu ya. Pasti kan juga ada lah beberapa tantangan terbesar muncul dalam pelaksanaan pelantikan gitu ya. Termasuk terkait dengan administrasi, kemudian hukum, kesiapan daerah sendiri yang mungkin tadinya ada yang kurang tidak seirama gitu ya, akhirnya menjadikan seirama gitu. Bagaimana ngelihatnya nih? Memang Mas Isak nggak bisa dipungkiri ya, ini terkait ini dinamikanya banyak banget. Bahkan setelah pilkada serentak 2024 kemarin, itu sebenarnya banyak gugatannya masuk ke MK Mas Isak. Nah itu mungkin ada kenapa lakukan serentak juga, mungkin salah satunya menunggu putusan MK juga kan, karena ada merasa kepala daerah dicurangi atau gimana kan, itu masuk tuh hukum sana. Sampai ada kekuatan hukum tetap, akhirnya misalkan MK memutuskan itu kan udah jadi itu kan pegangan untuk pemerintah juga melantik kepala daerah terpilih tersebut Mas Isak. Bahkan kalau menurut catatan kami ya sekitar ada 40 perkara yang dinyatakan berlanjut ke sidang pembuktian Mas Isak. Akhirnya setelah melakukan seperti itu ya MK mengeluarkan keputusan masing-masing terkait itu. Kepala daerah yang misalkan yang dinyatakan tidak bersalah ataupun bisa dilantik gitu Mas Isak dalam proses pilkada kemarin itu. Kalau kita ngomongin juga masalah terkait dengan pelantikan serentak kepala daerah gitu ya, apakah juga berdampak pada efektivitas kinerja kepala daerah gitu di awal masa jabatannya, khususnya dalam menyelaraskan program pusat yang tadi kita sampaikan kan ini dikumpulin, ada retreat juga supaya satu komando gitu. Benar, saya sih sepakat sih Mas Isak, karena balik lagi ini kan setelah dilantik nih mereka bersama-sama dan bahkan dalam setelah pelantikan mereka langsung berangkat retreat kan, yang dimana di retreat situ menteri-menteri Presiden Prabowo dan wakil presiden, menteri-menteri semua memberikan arahan Mas Isak terkait keselarasan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahkan kan salah satu yang sekarang sudah berjalan yang bisa dibilang sinkronisasi ini adalah terkait dengan makan bergizi gratis kan Mas Isak ya. Dimana ini kan program nasional yang akhirnya di daerah juga dijalankan dengan baik, yang walaupun masih ada kekurangan makan bergizi gratis ini kan. Nah itu salah satunya sih mungkin untuk menjelaskan program nasional pemerintah yang apalagi yang Presiden Prabowo dalam kampanyenya kan menyampaikan bahwa program andalannya gitu Mas Isak, supaya itu berjalan dengan baik. Jangan sampai putus lah karena misalkan beda pandangan politik atau apa, itu kan yang tidak diinginkan. Iya, kemudian terus kalau yang dilihat dari sejauh ini sejak panjang ini kan kita ngomongin masa kaleidoskop ya, terkait dengan respon-respon kan pasti ada gitu ya dari baik dari respon publik ataupun dari elit politik terhadap pelantikan kepala daerah kemarin. Apa responnya? Yang pasti ini kan mereka selama balik lagi ada pro kontra Mas Isak. Pro kontra ya. Karena ini kan untuk yang kita bicara yang kontra ini, setelah pilkada ini kan beberapa daerah misalkan seperti provinsi ataupun kabupaten atau daerah lainnya ini kan kebanyakan pakai PJ Mas Isak. Nah itu kontranya itu kan yang memimpin itu penjabat atau PLT kan Mas Isak. Penggantinya, sementara tidak ada yang sementara harus ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil ya kan. Nah, ini agak sulit ya. Kontranya di situ Mas Isak. Mungkin kalau positifnya ya mungkin juga menjadi hemat anggaran dulu, tidak dikit-dikit pelantikan ya kan. Itu yang saya maksud tadi. Iya, mungkin langsung jadi bersamaan semuanya, ya udah plok semuanya jadi satu gitu. Nggak perlu ada nunggu-nungguan lah gitu. Efisiensi anggaran juga termasuk dalam hal ini begitu kan, karena dilakukan cuma satu kali aja yang diselenggarakan di Istana Merdeka gitu ya, di Istana Negara gitu maksudnya. Nah, kalau kita ngelihat di tahun 2026 sekarang gitu Mas Aris ya,
ini kan nanti juga rencananya akan kepala daerah akan ditentukan oleh DPR ya. DPRD. Ini gimana nih? Oke Mas Isak, ini isu DPRD mau menguat lagi ya Mas. Kita kemarin sempat juga bahas lagi kan kepala daerah. Nah makanya mungkin ini pelantikan kepala daerah, penunjukan kepala daerah oleh DPRD ini menjadi isu yang belakangan menjelang akhir tahun 2025 kemarin iya. ramai, bahkan elit-elit politik secara terang-terangan juga sudah memberikan komentar terkait wacana ini dan beberapa partai sudah mendukung, salah satunya Partai Gerindra, kemudian Partai Golkar dan PAN, dan juga ada PKB yang pertama kali juga kan waktu itu menyuarakan. Nah ini kita masih menunggu Mas Isak untuk DPRD ini kepala daerah, karena ya menarik Mas Isak, provinsi-provinsi gede nantinya akan dipilih oleh dari DPRD-nya sendiri kan. Gitu, makanya tujuannya sama, termasuk efisiensi anggaran dan juga tidak terjadinya adanya politik uang di situ. Benar, politik uang, menghindarkan gejolak-gejolak yang ada seperti kemarin gitu Mas Isa. Iya, kita akan lihat lah untuk perkembangan masalah kepala daerah yang akan dipilih oleh DPRD ini ya. Apakah nanti memang kembali ke semula dipilih oleh rakyat ataupun akan dipilih oleh DPRD, kita akan terus pantau. Pantaunya di mana? Di kanal beritanasional.com ya. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Bagi pecinta olahraga, sepanjang tahun 2025 adalah sepanjang hati yang berdebar-debar gitu ya. Tapi akhirnya pupus dengan berbagai harapan yang tidak terrealisasi di 2025. Ini sedih sebenarnya, tapi kita akan bahas ya. Nih kalau kita ngomongin masalah sepak bola Mas Haris, ini kan banyak naik turun hati kita di 2025 ya. Meskipun di endingnya adalah sangat disayangkan karena Indonesia juga tidak lolos ke Piala Dunia 2026 gitu ya. Ini gimana kalau kita mereview persepak bolaan di Indonesia ini? Ya, Mas Isak sendiri merasakan gimana setelah kita diberi harapan, naik tinggi dan kemudian akhirnya pupus. Ya ini mungkin salah satu kaleidoskop 2025 di beritanasional.com kita angkat juga ya, karena perjalanan sepak bola Indonesia yang tidak akhirnya mudah. Iya, kandas lah setelah diberikan oleh angin-angin segar dan akhirnya tidak bisa kita melihat timnas kita bermain di Piala Dunia Mas Isak. Ya mungkin kita lihat di awal tahun dengan adanya polemik pergantian pelatih kan, di mana tiba-tiba Sintayong dicopot oleh PSSI dan digantikan oleh Patrick Kluivert ya kan. Yang paling mengena kita ya satu itu alasannya karena saat Natal dia bersedia diwawancara. Yang paling berkenal oleh kami pasti semua orang juga. Ya ini apalagi waktu itu kan posisinya timnas Indonesia masih berpeluang untuk lolos Mas Isak, kayak di mana tren positif dipegang STE ya, kita waktu itu masih di peringkat 3 lah, masih ada harapan untuk peringkat 2, dan tiba-tiba diganti transisi oleh ke Patrick Kluivert dan kawan-kawan semendadak itu. Betul. Gitu ya. Dan bahkan di situ terjadi timnas pecintanya ya, cinta fans ya pecah pro kontra Mas Isak ya kan, kita lihat sendiri lah, saling menyalahkan, pecah banget di situ, di mana ada yang tetap support timnas, ada yang udah males, ini nggak bakal ada harapan walaupun setelah di awal ininya ada harapan. Ya, kontroversi juga terjadi pada saat Patrick Kluivert memimpin timnas gitu ya. Ada beberapa tim yang memang dirubah-rubah posisinya, bahkan ada yang nggak masuk ke dalam sistem itu gitu kan. Betul Mas Isak ya, karena balik lagi kan setiap pelatih mempunyai pandangan sendiri ya kan, formasi yang dibutuhkan dan apapun yang dibutuhkan oleh sebuah tim. Tapi emang menariknya beberapa komposisi yang sebenarnya sudah pakem lah waktu itu ya kan, di dalam formasi yang kita ketahui kita bisa menahan imbang Australia dan menang juga ya kan dalam lawan Arab Saudi, yang akhirnya kemudian sedikit berubah di tangan Patrick Kluivert, dan hasilnya ya kita tahu lah agak minor kan Mas Isak, dan itu balik lagi pecah lagi ya kan. Pecah lagi. Nah, fans. Kalau kita melihat sepanjang tahun 2025 persepak bolaan Indonesia ini kan termasuk melesat cepat gitu ya, dengan capaian-capaiannya gitu ya, termasuk dengan ada hadirnya tim naturalisasi dan sebagainya gitu ya. Tapi memang endingnya juga tidak sesuai harapan juga gitu. Tapi kan untuk perkembangan sepak bola Indonesia di tahun 2025 bagaimana melihatnya ini Mas Haris? Oke, untuk bisa dibilang ya kita sekarang emang sejak 2024 menuju ke 2025
kita emang balik lagi bisa dibilang agak sedikit menjadi macan Asia ya kan. Peringkat FIFA pun naik turun Masih sak peringkat FIFA, sempat kita di atas Malaysia dan balik lagi turun lagi kan walaupun ujungnya seperti sekarang. Nah, kita ketahui emang beberapa pemain naturalisasi yang hadir ya di 2025 ini kan ada beberapa nama besar seperti Ole Remeni ya kan salah satunya, dan yang kita juga kiper Emil Audero ya kan, yang dimana Emil Audero memberikan ketenangan lah bagi pecinta sepak bola Indonesia, dan saat ini kita ketahui Emil bermain di Serie A ya, pastinya ini kan memberikan dampak positif kepada sepak bola Indonesia. Dan untuk saat ini mungkin setelah gagal ya sepak bola Indonesia harus berbenah secepatnya sih Mas Isa. Apa evaluasi yang dilihat oleh tim beritanasional.com terkait dengan persepak bola Indonesia untuk di 2026 sekarang sampai dengan ke depannya? Ini kan kita setelah tidak lolos di 2006 Piala Dunia ini kan event terdekat kita tuh ada di Piala AFF Mas Isa ya. Nah, Piala AFF kita belum tahu nih apakah nanti akan bermain di FIFA Matchday atau enggak. Kalaupun main di FIFA Matchday, ya kita harapkan pemain-pemain top seperti Jaides, terus Emil Audero yang bermain di Serie A, ataupun beberapa pemain lagi yang main di Eropa bisa bermain lah, karena kita kan belum pernah juara nih Piala AFF juga kan. Nah, sebagai pelipur arah lah, apalagi kita nggak lolos Piala Dunia ya di tahun 2006 biar ada Pelatih trofi. gimana? Nah, kalau pelatih kan sekarang sudah sedikit mengerucut lah ke arah satu nama ya, meskipun itu masih belum diputuskan PSSI ya. Katanya sih dalam waktu dekat ini akan diberikan, yang semoga pelatih ini bisa memberikan dampak positif lah, karena target kita kan Piala Asia 8 ya. Apakah mungkin Sintayong balik lagi? Kecil itu masih kayaknya. Kecil ya. Sulit ya? Sulit, karena mungkin ya kita nggak tahu lah dinamika di dalamnya. Tapi kita nggak mau ngomong masalah dalam terkait masalah ini karena kita bukan pengamat sepak bola banget gitu ya. Makanya kita pengennya ya, harapan kita kan, apalagi kita kan pengen melihat prestasi timnas Indonesia memberikan yang baik lah, mengarungkan nama Indonesia di kancah dunia Mas Isa. Ya, kita doakan semoga persepak bolaan Indonesia di tahun 2026 ini sampai dengan kedepannya semakin lebih baik lagi. Apalagi target kita tadi adalah Piala AFF. Semoga kita bisa mencapai 3 besar lah ya. Harapannya adalah menjadi juara pada saat Piala AFF nanti ya. Kita doakan bersama-sama Mas Haris ya. Amin. Terima kasih Sama-sama. sudah merangkum untuk di Kaleidoskop 2025 ini. Semoga 2026 ini akan semakin lebih baik lagi. Apa yang kita harapkan semakin terrealisasi Mas Haris. Selamat tahun baru juga buat pemirsa Berita Nasional TV semuanya ya. Untuk mengupdate informasi berita terbaru, jangan lupa untuk selalu cek kanal beritanasional.com ya. Saya Isakan pamit, sampai jumpa.